Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel Syiar Agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Karena dengan kita menge-share, membagikan video tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita miliki medsos ini menjadi sarana nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan kajian dari guru kita. Dengan mengkaji dari guru-guru kita, insya Allah kita akan memahami tentang agama. Marilah kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibaca imam kita tadi itu dalil bertasawuf. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Nur Allah itu disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nurullah? Awal Allah meniupkan ruh, kita boleh sebut ruh itu bernama Ar-Ruh Al-Akbar. Apa namanya? Ruh Agung. Allah menamakannya dengan nama yang mirip dengan ahadiyahnya. Jika Allah menyebut dirinya Qul huwallahu ahad, maka hembusan pertamanya disebut dengan Qul huwa Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Apa beda ahad dan Ahmad? Ada mim. Betul. Ada mim. Mim itulah yang disebut dengan pandang Allah kepada Ahmad. Dari mim itu dikeluarkan menjadi Muhammad. Apabila Allah memandang kepada Ar-Ruh Al-Akbar tadi, Ahmad, Ar-Ruh itu keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itulah yang memecah menjadi. Maka jumlah 124.000 nabi bukan cocok logi, memang dari sananya. Jadi arwah-arwah suci itu awalnya cuma 124.000, tapi satu itu bisa memancarkan cahaya yang banyak. Karena ada cahaya itulah hati kita bisa hadir di masjid di pagi hari. Karena cahaya itulah maka kita tersentuh untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya cinta umat akhir zaman. Dia belum pernah bertemu Rasulullah, tapi dia merindukan Rasulullah. Betapa hebatnya makrifat mereka tentang Nabi Muhammad. Meskipun tidak bertemu fisik, tapi mereka betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tidak mau sang Nabi ini muncul, dibangkitkan lebih awal. Meskipun dia sudah Nabi pada masa azaliyah. Ahmad itu adalah nubuat pertama. Jadi Ahmad itu nubuat pertama. Itulah makna hadis qudsi ketika Nabi ditanya, "Man tabata kunta nabiyan?" Kapan engkau menjadi nabi? Jawaban beliau, Adam baina ruhin wa tin. Adam masih tanah. Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Maka Nabi Muhammad diangkat jadi nabi bukan umur 25. Tidak ada dalil yang mengatakan beliau diangkat umur 25. Semua dalil yang sahih menyebutkan beliau diangkat sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Yang pertama dihembuskan itulah nubuat Ahmad, kenabian Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk tertua, tapi akhiruhum ba'sa, yang terakhir diutus. Ana awwalu nabiyyin khuliqa wa akhiruhum ba'sa. Yang pertama dicipta, yang terakhir diutus. Yang pertama dihembus, yang terakhir juga nanti akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itulah makna di akhir zaman akan muncul seorang imam min waladi Fatimah, dari keturunanku jalur Fatimah. Ismuhu yuwati usmi, isimnya sama dengan isimku. Apa isimnya Nabi Muhammad? Ahmad. Isim, apa makna isim?
Apa arti ism? Nama itu terjemahan. Al-ismu al-wasam, al-wasam huwa al-alam. Yang pertama makna isim itu tanda. Maka tanda-tanda keruhanian Ahmad ada pada imam akhir zaman. Saya nggak paham ilmu ini sampai terjadi pandemi. Maka meskipun pandemi ini menegangkan, tapi bagi saya berkah luar biasa. Karena Allah memberikan ma'rifat-ma'rifat yang sampai sekarang saya tidak tahu cara membalasnya. Makna kedua daripada ism adalah al-ulu, keluhuran, ketinggian. Maka keilmuan imam akhir zaman itu semuanya persis seperti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi Muhammad itu nabi, beliau juga seorang rasul, sedangkan imam akhir zaman itu wali, beliau sebagai khalifah. Maka kekhalifahan Al-Mahdi itu risalahnya Nabi Muhammad, kewalian Al-Mahdi itu warisan nubuat kenabian Nabi Muhammad. Coba diulang. Khalifahan Al-Mahdi itu sama dengan kerusulan Nabi Muhammad, waris disebut ismuhu yuwati usmi. Kewalian daripada Al-Mahdi itu warisan mutlak dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua wali pasti mewarisi nubuat para nabi. Dan yang mewarisi nubuat Nabi Yuna Ahmad hanyalah Al-Imam Al-Mahdi. Itu cara memahaminya ya. Pusing gak tuh? Pusing tapi asik ya. Jadi kalau mau mencari imam akhir zaman, bukan yang aneh-aneh, tapi yang isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad. Bukan isim KTP, bukan nama KTP, ini nama rohani, ini derajat kerohanian. Jadi untuk apa kita sholawatan selama ini? Untuk apa kita berzanjian selama ini? Untuk apa kemudian kita baca simtidurar? Semuanya supaya rohani ini merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbiasa mendengarkan sifat-sifat beliau, nama-nama beliau. Seandainya nanti keluar pewaris mutlaknya, kita langsung faham itulah dia. Itu rahasianya. Makanya iblis tidak mau tenang. Iblis kebakaran jenggot kalau ada orang buat maulidan, ada buat orang Isra Mi'raj, ada sholawat, kebakaran jenggot. Emang iblis punya jenggot ya? Ada Pak. Maka dia pinjamlah tubuh setan-setan manusia yang bergelar-gelar kiai dan ustadz juga, lalu membid'ahkan salawat kepada sang nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita husnuzon, semoga yang membid'ahkan itu karena dia masih jahil. Tapi namanya orang jahil kadang nggak sadar dia jahil. Namanya jahilun murakkabun. Jahil murakkab. Udahlah jahil la yadri annahu jahil. Udahlah jahil tidak tahu dirinya jahil. Dulu saya ini anti maulid, sempat. Tapi kita tetap berguru. Guru kita ada anti maulid. Berguru lagi, jangan berhenti di satu guru. Yang mutlak benarnya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun benarnya Nabi. Para sahabat pun kadang-kadang diberi ujian. Satu kali Nabi melewati suatu padang rumput, padang kurma. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang cocok tanam gandum dan kurma. Apa kata Nabi? Coba kamu lakukan teknik ini. Lalu mereka melakukan. Alhamdulillah, akhir tahun mereka gagal panen. Ini ujian, syakkah dengan Nabi. Apakah mereka meragukan nubuat Nabi Muhammad SAW? Maka ini akan terjadi nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Dia nanti bilang, nanti bakal begini insya Allah, coba kamu lakukan ini. Ternyata tidak terjadi. Apakah pengikut di sekitarnya syak kepada dirinya? Ketika mereka datang, panen kami gagal tahun ini. Katanya itu teknik dari engkau. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Bukan Nabi berlepas diri. Ternyata Nabi jika salah, salahnya disengaja Allah supaya orang mampu membedakan ini nubuatnya, ini basyariahnya, basyariah sisi manusiawi. Maka salahnya Nabi itu benar.
Beliau dibuat salah supaya orang bisa tetap benar. Nabi suatu kali sholat subuh 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh semenjak saat ini bertambah menjadi 3 rakaat? Tidak ada satupun yang berani teriak di belakang, subhanallah, gak ada yang berani. Akhirnya Nabi bertanya, sudah ngobrol panjang, apakah si fulan benar? Kata sahabat yang lain, benar wahai Rasulullah. Ulun menyaksikan Rasulullah. Semuanya sadar. Akhirnya Nabi kemudian sujud sahwi. Dari situlah sahabat tahu, oh begini caranya kalau sholat subuh kerajinan. Harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Energinya berlebih. Kebanyakan minum susu ya. Kalau Nabi tidak pernah keliru dan salah, bagaimana cara umatnya jika salah? Bedanya Nabi tidak dibikin Allah maksiat, tapi Nabi itu merasa bermaksiat. Itu bedanya. Antum sudah maksiat tapi nggak merasa. Saya kan udah sholat. Maksiat tidak hanya fisik bro. Maksiat itu ada pada fisik, ada pada akal, ada pada kolbu, ada pada ruh. Maksiatnya ruh tidak memandang Allah. Maksiatnya kolbu lalai mengingat Allah. Maksiatnya akal berpikir dengan hawanya. Maksiatnya badan, mata jelalatan, telinga berghibah, tangan memegang yang haram, perut memakan yang syubhat, dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah tidak maksiat zahir, tapi hati penuh dengan kebencian kepada sesama muslim. Itu juga maksiat. Antum mungkin ahli tahajud, tapi melihat orang sholawatan benci, itu juga maksiat. Antum mungkin ahli sholat jamaah, cuma melihat imam jenggotnya kurang panjang langsung bilang imam kita ini nggak ahli sunnah. Maksudnya rektor kita ya. Udah rektor ketua MUI jenggotnya nggak panjang, bingung orang ya. Di kampung saya dulu kiai-kiai saya manggil mereka para buya, abuya. Buya, kenapa tidak memanjangkan jenggot? Ternyata di kampung saya waktu itu tren kalau panjang jenggot dukun. Jadi udah berapa mursyid saya temui, Sayyidi, Syaikhi, limadha la tutilu lihyatik? Limadha la ta'fu ala lihyatik? Kenapa kamu tidak memaafkan, membiarkan jenggotmu? Kata dia, kalau saya panjangin jenggot, nanti besok-besok orang minta air terus, itu didoain sama saya. Tapi kalau orang-orang sini biasa ya, di sini nggak berjenggot pun dimintain air ya, apalagi berjenggot panjang. Maka dulu, bukan dulu malah ya, mungkin baru sahabat 2 abad ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad tahun 1700-an ya, beliau mengamalkan semua sunnah Nabi kecuali sunnah meramandangkan rambut. Nabi ta'addud, poligami, dia poligami. Nabi jalannya begini, dia jalan begitu. Nabi amalkan apa saja dia lakukan kecuali satu hal, berambut panjang. Ditanya, di zamanku rambut panjang bukan pakaian, bukan penampilan orang soleh. Tapi sekarang Allah kembalikan, banyak orang berambut panjang sekarang juga soleh. Sekarang berjenggot belum tentu dukun, benar ya? Maka antum yang mau jenggot panjang, panjangkan. Mau rambutnya ala Nabi, panjangkan. Dan yang paling penting, jangan takut mengamalkan sunnah Nabi SAW. Suatu kali beliau berkalam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu, tapi Nabi jadikan anak. Kata beliau, ya ghulam, ya bunayya, wahai ananda, in istata'ta, jika kamu sanggup, in qadarta, jika engkau punya qudrat untuk tidak menyimpan kebencian, kekesalan, merendahkan siapapun di kalangan umat manusia, ala ahadin, bukan hanya sesama muslim, bahkan semuanya, faf'al, lakukanlah. Inilah sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka pastilah ia bersamaku di surga. Hadis ini maknanya ada di riwayat Imam Tirmizi, Ahmad, At-Tabarani dan lain-lainnya. Maka sunnah yang Nabi maksud bukan sunnah berpakaian saja, seperti yang dikalamkan sebanyak orang-orang hari ini, bahwa pakaian sunnah begini dan begitu. Tidak, sunnah hakiki adalah berakhlak. Apa akhlaknya? Tidak menyimpan sedikit pun maksiat di kolbu. Bisa nggak nih? Pagi ini sampai ntar malam tidak menyimpan kekesalan kepada orang, kepada istri, kepada anak, tetangga dan kawan. Siap nggak?
Ini ada yang pakai baju biker nih ya, lagi pakai motor disalib orang, kesel nggak? Kalau sahih, kolbunya bercahaya, justru disalib orang, dia kemudian senyum. Ngebel boleh, boleh, tapi sambil senyum. Gak boleh sambil emosi ya. Nanti kalau dia buka kaca kita bilang assalamualaikum. Gak jadi marah ya. Kembali kepada surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahayanya bumi matahari, malam hari bulan. Benar? Benar gak? Jangan-jangan salah lagi. Tapi matahari masih terbenam, maka cahayanya bumi tidaklah abadi. Kalau ada pohon tidak kena matahari, hidup nggak? Mataharinya kolbu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Maka kolbu siapa saja yang tidak terkena cahaya Rasulullah pasti mati. Kata-kata saya, tidak ada tuh nur-nur Muhammad tuh nggak ada. Yang ada yang wiru buyutakum bisolati waqti walawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Dia ini nggak paham juga, pemahamannya masih harfiah. Yang mengajarkan kamu sholat siapa? Gerakan sholat itu dari siapa? Dari siapa Pak? Dari Pak Rektor kita? Enggak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Berarti gerakan sholat dari siapa? Maka setiap gerakan itu ada nurnya. Yang bergerak awalnya ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Itu maknanya Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi kita apa? Al-Quran. Isi kolbunya Quran. Darah dagingnya adalah nurul Quran. Maka Quran itu cahayanya apa? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika disebut terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran, sholat dan baca Quran itu adalah tetesan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang Pak dalil Nur Muhammad? Masih kurang? Masih kurang. Kalau udahan kita assalamualaikum. Sayyidah Halimah Sa'diyah setelah dapat laporan dari anaknya bahwa anak susuannya sang Muhammad hendak dibunuh oleh dua sosok putih bersayap. Jadi ternyata anaknya Halimah Sa'diyah, karena anak-anak kecil itu kasyaf. Ini karena sudah tua-tua jadi nggak kasyaf lagi, yang ada kasyful izar. Apa arti kasyful izar, Cung? Ente nggak pakai izar ya? Nabi Muhammad SAW kecil diculik dua malaikat, bukan diculik juga, diambil, tiba-tiba dadanya dibelah karena kecepatannya cahaya cepat sekali. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah kembali seperti sedia kala. Saudara susunya pulang melaporkan kepada ibundanya, wahai ibunda, saudaraku akan dibunuh oleh dua orang, cepat selamatkan saudaraku. Maka bergegaslah Halimah Sa'diyah mengejar sampai di tempat Nabi Muhammad sudah main lagi dengan keledainya, sudah main lagi dengan mainan-mainannya. Tahun yang jantungnya berdebar ketakutan, dia peluk Nabi Muhammad. Engkau hendak dibunuh orang, benarkah tadi dadamu hendak dibedah orang? Kata Nabi Muhammad SAW, betul wahai ibunda, tapi Ananda tidak apa-apa. Dia peluk erat. Wahai Ananda, sepertinya ini akhir perpisahan kita. Ternyata banyak yang menginginkanmu. Aku khawatir tidak dapat menjagamu. Esok aku pulangkan engkau kepada ibunda kandungmu. Nabi Muhammad, badannya kecil, badannya seperti anak kecil biasa, tapi dia menjawab dengan jawaban orang dewasa. Besok pagi dipulangkan kepada Sayyidatuna Aminah. Apa kata Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, anak kita ini bukan anak biasa. Kok dia dibedah dadanya, ditusuk dadanya, dikeluarkan jantungnya, tapi dia tidak mati.
Yang mendatanginya juga misterius, tidak ada di kampung Bani Sa'ad. Kami sudah cari-cari siapa dua orang ini, tiada satupun yang tahu. Gimana mau tahu? KTP-nya nggak ada di situ, KTP-nya di langit. Apa kata Aminah? Santai aja saudariku, jangankan kamu, baru saja aku hamil, setiap malam datang malaikat menjumpaiku, datang ruh para nabi menyalamiku, semuanya mengatakan, jika engkau nanti melahirkan anakmu, fasammihi Muhammadah, namakan dia Muhammad. Ketika aku melahirkannya, aku tidak melihat bercak darah. Ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu menembus jauh ke timur dan barat, utara dan selatan. Ketika memandang ke utara, terlihat istana Rum runtuh. Ke arah timur, istana Persia pun bergetar. Ke timur lagi, menara-menara api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Seandainya Sayyidah Aminah hendak bercerita, dia pun mungkin cerita tentang tanah Jawi. Cuma tanah Jawi isinya masih hutan belantara. Sudah ada Pak keturunan Siti Konturoh, tapi belum banyak. Italah keturunan Sayyidatuna Konturoh, istri ketiga Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sekarang perpaduannya sudah sangat sempurna. Keturunan Siti Hajar menjadi Habaib, keturunan Siti Konturoh menjadi Bani Jawi. Hidungnya pesek ke belakang. Kalau keturunan Siti Hajar mancung ke depan, Siti Konturoh mancung ke belakang, sama-sama mancung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pilih negeri kita menjadi tempat keturunan Sayyidatuna Konturoh. Ini diakui oleh ahli sejarah barat. Ahli-ahli Bible mengatakan betul Siti Konturoh banyak di tanah Asia Timur Tenggara. Italah tempatnya. Dan yang paling banyak menyebut suami Konturoh, yaitu Ibrahim, itu orang Indonesia. Bahkan anak-anaknya dinamakan Ibrahim. Benar. Tadi antum baca nama Ibrahim nggak lagi sholat? Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Harum sekali negeri ini. Nama Ibrahim disebut-sebut. Kata Sayyidatuna Aminah, ra'aitu nura. Saat aku melahirkan, aku tidak melihat darah, yang aku lihat cahaya. Aminah kasyaf. Aminah melihat sampai ke timur, utara, semua dia lihat. Sudah begitu masih ada orang jahil bilang Aminah musyrik. Yang ngomong nggak ada kasyaf, ya, yang ada paling kasyaf izar, bisa menyingkapkan sarung sama rok, tapi menyingkap alam batiniah dia tidak bisa. Ada nggak nih? Hah? Waktu nur terlihat, antum bisa melihat Eropa, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, makanya nggak ada yang jadi Aminah ataupun Abdullah di sini. Dahulu waktu saya masih kecil, umur 10 tahun, saya ingin mengikuti seorang wali di depan saya, seorang mursyid. Kami biasanya sebelum Jumatan tahlil, afdalu dzikri la ilaha illallah. Saya ikutilah tahlil beliau. Beliau sudah nggak mau dikenal, duduknya di sudut kanan masjid, kira-kira di situ. Saya duduk di belakangnya. Masjid kita tidak terlalu besar, mirip-mirip masjidnya Nabawi. Bukan Nabawi yang sekarang, Pak. Kecil. Saya duduk di belakang, niat ingin mengikuti kekasih Allah, pencinta Rasulullah SAW. Maka mulailah saat itu tahlil. Mata dipejam, la ilaha illallah. Umur 10 tahun. Itu nur datang turun. Tiba-tiba Allah perjalankan saya melihat berbagai wilayah di dunia. Terlihat, loh, ini negeri apa ini? Ini negeri apa ini? Itu kayak terbang kemana-mana. Saya takut, saya buka mata lagi. Tapi orang semua tahlil. Udah, saya pejam mata lagi, jalan lagi. Oh, ternyata ar-ru'ya salihah. Mimpi itu tidak hanya dalam tidur. Ada mimpi siang bolong, itu dia barusan. Maka ar-ru'ya salihah, memandang dengan alam bawah sadar, dapat dilakukan dalam kesadaran. Dan sekarang saya menyaksikan itu, Pak. Allah buka perlahan-lahan. Yang dulu saya lihat itu. Rindu pengen kecil lagi, tapi nggak bisa, Pak. Dulu rindu kalau zikir tuh begitu. Kalau ini masih boleh saya cerita. Kalau yang lain saya nggak boleh cerita. Ada lagi yang lain. Saya paham kok Nabi bisa pindah tempat dalam sekejap. Itu pun Allah kasih. Tapi saya nggak boleh cerita apa yang terjadi.
wajar Rasulullah SAW diperjalankan secepat kilat. Ternyata pas naik buruk itu bismillah. Bismillah. Gak disebut di riwayat Pak, tapi disebut oleh ulama ahlul haqiqah. Ketika Nabi naik bismillah langsung sampai ke tempat tujuan. Karena dalam bismillah itulah nur ala nur, cahaya berlapis cahaya, maka kecepatannya di atas kecepatan cahaya biasa. Itulah baginda Rasul. Siapakah yang cahaya di atas cahaya itu? Apakah buruk yang membawa sang Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammadkah yang membawa buruk? Ayo, yang mana Pak yang benar? Kalau cerita yang kita dengar, buruk yang bawa Nabi Muhammad, tapi kalau Ar-Razi sampaikan, antum percaya gak? Yang membawa buruk itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dia bawa, yang ada di atas punggungnya nur ala nur, sedangkan buruk cumalah satu nur, sang Nabi dari cahaya itu. Itulah pertanyaan guru kami dulu ketika Nabi memakai kesturi. Apakah Nabi dibuat harum oleh kesturi, atau kesturi menjadi harum karena lengket pada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ruh Nabi sekejap sampai di aras Allah. Untuk apa naik buruk? Tapi itulah cara-cara Allah berkomunikasi dengan kita, memberikan simbol-simbol. Kamu bagaimanapun hebatnya harus punya kendaraan ruhani. Sebelum ada buruk, Nabi Muhammad sudah ada. Ahmad namanya. Ahmad itu ruhullah. Maka ruhullah itu yang masyhur dengan nama ini dua. Oleh ahlul Quran, ruhullah itu Isa. Tapi oleh ahlul ma'rifat, ruhullah itu ada yang bernama Ar-Ruh Al-Akbar, itu ruh Ahmad. Ar-Ruh Al-Asghar, itulah ruh Sayyidina Isa. Nabi Isa lahir, ada babehnya gak? Ada bapaknya gak? Gak ada? Beneran? Serius? Salah antum itu. Bapaknya ruh siapa? Nur Muhammad. Langsung bapaknya ruh. Bid'ah ya kaji begini. Mana ada tidak ada bapak? Ada bapaknya, bapak ruh langsung. Makanya disebutlah yang benar bukan Ibnullah, yang benar Ibnu Ruhillah. Tapi dihilangkan kata Ibnu, menjadilah Ruhullah wa kalimatuh. Ruhullah yang akbar itulah Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya Isa siapa? Nur Muhammad. Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Selamat bid'ah ya. Kata kawan Ar-Razi dongeng apa lagi nih ya. Tapi seru Pak ngaji begini. Nabi Adam punya bapak ibu gak? Tuh bingung kan? Secara jasadiah Allah berkalam, khalaqtuka wa lam taku syai'a. Itu di Quran. Aku ciptakan engkau, engkau tadinya tiada. Itu yang Nabi maksud. Aku sudah ada, Adam masih tanah. Nyambung kan? Tapi kok ada Adam tanpa ayah dan ibu? Bagaimana ceritanya? Secara akal nggak mungkin. Maka mesti ada ayahnya, ada ibunya. Tadi Nabi Isa udah ketahuan bapaknya, bapak ruhnya. Induk ruhnya siapa? Semua ruh bersumber dari Ahmad. Jika ada anak bersumber dari ibu, ummu. Semua ruh bersumber dari Ar-Ruh Al-Akbar. Maka Ar-Ruh Al-Akbar Ahmad disebut Ummul Arwah. Sebutan aja Pak. Ahmad itu hamil dia bukan. Ini hanya sebutan istilah. Jangan bayang-bayangkan seperti fisik manusia. Maka kalau dibaca Ahmad Ummul Arwah, Muhammad Abul Arwah, kita pendek. Ahmad Abur Ruh, Muhammad Ahmad Ummur Ruh, Muhammad Abur Ruh. Begitu. Maka jika disebut setelah aku menyempurnakan fisik manusia, inni khaliqun basharan min tin, aku ciptakan manusia sungguh-sungguh benar dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah sempurnakan fisiknya,
Apa kata Allah? Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan, aku citrakan ruhku. Ruhku Ahmad, bukan Ahad. Paham? Kebanyakan kelompok yang ingin jadi ahlullah terjebak di sini. Datang ma'rifat setan, kata setan, ente Ahad, di dalam dirimu Ahad, maka dia merasa dirinya jadi Tuhan. Anallah, aku jadi Allah. Siapa yang mewisuda dia ya? Orang jadi doktor jadi wisuda ya, Pak Rektor. Ini kan beliau ahli wisuda ini, wisuda orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika sholawat dengan lafaz Ahmad, itu beda rasanya sholawat dengan lafaz Muhammad. Sallallahu, gimana? Bukan, sallallahu, sholawat An-Nuril Mubin. Sallallahu ala nuril mubin. Ulangi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa. Itu adalah lafaz Ahmad ya? Ahmad. Ada yang bacanya Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa. Ada yang bacanya Ahmad al-Mustafa. Ini perbedaan-perbedaan rasa yang diberikan orang. Itu nggak pernah Nabi ajaran, itu lafaz begitu. Ada seorang wali, Allah mi'rajkan ruhnya ke alam malakut. Dia dengarlah zikir. Diteruskan sampai ke alam Jabarut. Di alam sana terdengar suara orang berselawat seperti itu. Ketika dia sadar, dia bilang, itu suara kok masih terdengar? Maka dia bacakan ke muridnya, muridnya tulis, jadilah itu sholawat yang kita lafazkan sampai hari ini. Maka wali-wali masih mi'raj, Pak. Berkah mi'rajnya Nabi Muhammad, semua wali Allah mi'rajkan ruhnya, tapi jasadnya tidak. Kecuali isimnya di akhir zaman, dia akan mi'raj mirip seperti mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bilang sama, mirip ya. Yuwati itu menyerupai. Kalau sama jadi nabi nanti ya. Enggak. Nanti hati-hati, Pak. Orang yang ngaku-ngaku Al-Mahdi sekarang, ntar lagi ngaku jadi nabi dia. Ntar lagi aja nunggu waktu. Tapi bentarnya nggak tahu 3 tahun, 7 tahun, wallahu a'lam. Ya. Ini kok serius semua nih? Pegang ya, tapi asik ya. Itu yang merasakan asik, ruh tetesan Nur Muhammad, itu yang merasakan asik dari tadi. Harusnya ngantuk-ngantuk, nggak jadi ngantuk. Kok diajak ngomong serius begini ya? Yang ngomong bocah tengik lagi ya. Maaf ya Pak Rektor ya, anak kecil kurang ajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka para aulia, para nabi, para rasul, ruhnya semuanya pasti mengenal bapak ruhaninya. Karena kita ini ada nur itu di dalam kolbu. Jika membicarakan nabi, bersalawat kepada nabi, pasti mata ini berlinang. Mata kita berkaca-kaca kalau ada orang salawat kepada nabi. Benar gak? Kalau ada orang berkisah tentang nabi, kita rindu. Sebenarnya rindu apakah ini? Jika bapak ini, saudara ini, ikhwan akhwat yang hadir, takbiran malam takbir, malam Syawal, ingat kampung nggak? Jadi kita menangis bukan karena takbirnya, tapi karena kita ingat kampung. Apakah itu salah? Enggak, itu sudah benar. Karena ma'rifat kita baru sampai pada ma'rifat mautinul wiladah, kampung kelahiran. Maka disebut nama Allah yang teringat dulu awal lahir. Tapi sebelum lahir kita nggak ingat. Maka Allah bangkitkanlah para wali-walinya. Wali-wali Allah inilah yang kemudian mengingatkan kita masa sebelum kita lahir secara fisik. Para wali-wali inilah jika dia berkisah, kisahnya membuat hati kita rindu. Kita juga tidak tahu rindu apa ini. Nabi memberikan rahasia-rahasianya di hadis, al-arwah junudun mujannadah. Para arwah itu seperti tentara berbaris, seperti jamaah berkumpul, satu komando. Dan
Sungguh indah cahayamu, wahai Muhammad. Sungguh sempurna ruhmu, wahai Ahmad. Itu yang dia pandang. Maka ketika memandang kepada nur, mereka lupa bahkan memandang ke dalam dirinya. Inilah yang disebut fana fin nur, fana dalam nur. Inilah yang diberikan kepada orang yang menghidupkan majelis-majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan, Allah hanya memandang qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alif lam mim. Allah jalla jalaluh yang maha sempurna. Jalli kepada Muhammad, itulah mana alif lam mim. Al-ahad tajalla ala Muhammad. Allah yang esa bertajalli pada mim Muhammad. Maka mim ini disebut dengan qalbu ahad. Ini istilah-istilah ahlul ma'rifat. Qalbu artinya tempat, poros memandang. Apabila Allah memandang ke dalam dirinya disebut uluhiyah. Apabila Allah memandang kepada ciptaan makhluknya disebut rububiyah. Ciptaannya dengan kun, sedangkan ruhnya dengan nafakh, hembusan. Itu sebabnya ruh Nabi tidak dicipta, hanya dihembus. Bahasa kampusnya dicitrakan, dimanifestasikan. Nah, nanti artinya tanya ke Pak Rektor ya, biar orang nggak salah paham. Tetap saja yang dicitrakan beda dengan yang mencitrakan, yang menghembuskan beda dengan yang dihembuskan. Tetap saja Ahmad beda dengan Ahad. Tapi Ahmad tiadalah lain kecuali hembusan dari sang Ahad. Pusinglah kalian. Tapi kalau faham bab ini, inilah ma'rifat yang tidak pernah mati. Kalau zikir dapat berhenti, antum tidur baca Quran nggak? Kalau lagi makan bisa zikir nggak? Subhanallah, bisa nggak? Coba kita praktek. Ane lagi minum bisa baca takbir nggak? Allahu, nggak bisa. Lagi minum nggak bisa baca takbir. Tapi ma'rifat tidak akan pernah mati. Meskipun lagi minum, lagi berdiri, lagi tidur. Itulah yang disebut zikir ulul albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir bukan dengan lafaz. Zikirnya sudah dengan nyawa, dengan kolbu, dengan ruhnya. Itulah zikir Ahmad. Itulah zikir Muhammad. Itulah yang dikata oleh Sayyidatuna Aisyah. Karena Rasulullah SAW yazkurullaha ala kulli ahyani. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah setiap hin itu lebih kecil daripada detik. Nabi setiap hin, setiap hembusan nafas naik turun, beliau berada dalam zikrullah. Ala disebut ala kulli hin. Ada setiap saat. Kok bisa? Karena Allah lah sang waktu.